It's review time. Kanzen Putro Toys. Selamat pagi, siang, sore, malam. Selamat datang di Putro Toys. Pada konten kali ini kita nggak akan mereview Minipla, melainkan kita akan mereview Sodo Chronicle dari Kamen Rider Yuki Survive dan juga Sodo Chronicle dari Drag Racer, yaitu monsternya, mirror monsternya dari si Kamen Rider Yuki Survive ini. Jujur aja, ini salah satu wishlist saya di Sodo Chronicle di saat saya keracunan sama si Sodo Chronicle ini. Jadi ya alhamdulillah udah dapet nih wishlistannya. Disclaimer dulu, untuk si Ryuki Survive-nya ini saya mendapatkan second, jadi sudah dirakit. Nah kebetulan boxnya ini ya kondisinya kayak begini. Sedangkan untuk Sodo Chronicle Drag Racer-nya ini masih new gitu. Jadi langsung aja kita review boxnya dulu dari si Ryuki Survive. Untuk si Ryuki Survive sebenarnya dia menjadi satu set di Sodo Chronicle. Di setnya yang ini, nah saya cuman pengen si Ryuki Survive-nya aja gitu. Jadi saya beli yang ininya aja. Nah untuk bagian depannya itu seperti ini. Ada si Ryuki Survive-nya. Lalu bagian samping seperti ini, tulisan biasa. Bagian belakang seperti ini. Nah ini adalah line up yang kita dapat, yaitu body utama. Terus ada 6 kepalan tangan gitu. Terus ada 2 kepalan tangan yang sudah di bodinya. Dan sayangnya kita cuma mendapatkan 2 part tangan yang memegang si kartunya itu. Padahal untuk di stikernya itu, nih kalian lihat sendiri, ada berapa nih? 1 2 3 4 5 6. Ada 6 jenis kartu yang yang disediakan itu. Tetapi untuk tangannya cuma 2 aja. Ini bener-bener pelit sih Bandai, asli. Bener-bener Bandai ini, ya Allah. Jadi ya mau nggak mau kita harus nge-request lagi untuk si part tangannya. Kayak gitu. Lalu untuk sisi satunya lagi seperti ini, bagian bawahnya seperti ini, dan bagian atasnya nih kayak gini, atasnya kayak gitu. Untuk box keduanya seperti ini dengan pose yang berbeda. Lalu bagian sampingnya seperti ini, bagian belakangnya seperti ini, yang dimana line up-nya itu ada kepala, bahu, bagian body depan, body belakang. Terus ini ada senjatanya. Untuk figur Kamen Rider Yuki Survive sendiri itu seperti ini. Jadi sudah banyak part yang di pre-painted, tapi bagian belakangnya masih zong, masih hitam kayak gini. Jadi harus dipakai stiker lagi. Cuman ya menurut saya ini udah oke sih, karena bagian depannya ini udah banyak yang di pre-painted. Terutama bagian kepalanya ini. Bagian atasnya nih, logo naganya ini sudah dicat dari pabriknya. Alhamdulillah banget. Nah terus untuk bagian dalam matanya ini juga sudah di pre-painted. Kalian bisa lihat kan nih, bagian mata bulatnya ini merah, sudah di pre-painted. Oke, selanjutnya si Drag Racer, yang dimana di bagian depannya ini ada Drag Racer-nya yang gagah banget. Terus di sini ada efek kaca pecah gitu, yang menandakan dia ini mirror monster kayak gitu. Lalu bagian sampingnya seperti ini. Nah ini nanti bakal kita coba untuk diposekan seperti ini. Pasti bakal keren banget sih. Sebagian belakangnya seperti ini, hanya tulisan-tulisan biasa. Bagian sisanya lagi seperti ini. Lalu bagian bawahnya seperti ini. Lalu bagian atasnya seperti ini. Finisher lagi menggunakan mode motornya. Jadi langsung aja kita buka. Ini dia. Yang pertama kita mendapatkan kepala dan juga antenanya kayak gini. Selanjutnya ini dia bagian tangan dan kakinya. Jujur aja ini gede banget sih, saya nggak nyangka kalau bakal sebesar ini. Lalu next lagi, ini ada body utamanya nih kayak gini, dari sini sampai sini. Lalu ini bagian belakangnya juga ada lagi kayak gini. Jadi di sini kita tetap menggunakan stiker ya. Jadi banyak banget stikernya. Cuman kayaknya bakal saya repaint sih, karena ini salah satu wishlist. Jadi harus berpenampilan yang bagus banget tentunya. Kayak gitu. Lalu udah habis. Ini cuman manualnya aja. Nih. Tuh kayak gini. Ada manualnya, bolak-balik. Ini bagian depan, ini bagian belakang. Kayaknya bakal saya repaint dulu ya. Jadi abis itu langsung
depannya kayak gini, belakangnya juga ada stikernya kayak gini. Meskipun bagian sini harusnya silver sih ya kalau nggak salah tuh. Cuman ya udahlah, gini aja. Nah, langsung aja kita review artikulasinya. Untuk bagian kepala, dia bisa berputar 360 derajat seperti ini. Tuh. Bisa ke depan ke belakang juga, bisa seperti ini juga. Ya, copot. Sebentar. Nah, bisa seperti ini juga, bisa kanan kiri geleng-geleng kayak gini. Dan untuk di sini dia menggunakan bahan karet. Tuh. Bahan karet bukan bahan plastik. Dan ini juga agak mudah buat copot sih sebenarnya. Nih si visornya tuh. Malah aneh loh. Kok malah kayak gini? Tuh. Tapi ini udah di prepaint dari pabriknya ya, bukan stiker. Terus di sini juga ini udah di prepaint atau dicat dari pabriknya. Yang ini juga sama, nggak ada yang pakai stiker untuk bagian kepalanya. Ini kita pasang lagi aja ya. Asli kalau kayak gini tuh aneh tuh. Gimana nanti si siapa namanya Nike Survive-nya ya? Bakal lebih aneh kayaknya. Ya jadi untuk kepala seperti itu, untuk bagian tangan dia bisa naik seperti ini. Nah, bisa naik 90 derajat seperti ini. Kemudian dia bisa ke depan ke belakang juga kayak gini. Nggak kayak si Sodo Chronicle DNO kemarin yang dia belum bisa ke depan ke belakang kayak gini. Terus dia bisa berputar juga tuh kayak gitu. Bisa berputar, bisa naik turun juga kayak gini. Dan dia bisa berputar gini juga. Terus kalau mau dilepas tinggal dilepas gini aja. Kalau dipasang ya tinggal pasang lagi aja kayak gitu. Untuk si senjatanya Ryuki Survive ini, dia bisa kebuka juga untuk mulutnya. Nih. Ini agak susah sebentar ya. Gimana sih? Nah, dia bisa kebuka. Ini kepalanya copot lagi, ya Allah, gampang banget buat copotnya. Nah, tuh, dia bagian mulutnya bisa kebuka. Tapi ini lagi-lagi kampretnya si Bandai. Kita cuma mendapatkan satu mulut. Sedangkan untuk yang mode pedang ini dia nggak dapat. Jadi kalau kalian ingin menggunakan si mode pedang ini, ya harus dicopot dulu si bagian mulutnya ini. Tuh, bagian mulutnya kita copot. Baru kita pasang di bagian pedangnya di sini. Nah, dia baru bisa kayak gini. Ini kampret banget sih asli Bandai. Aduh. Terus untuk bagian pinggang, dia bisa ke depan belakang seperti ini. Bisa kanan kiri juga dan bisa berputar juga kayak gini. 360 derajat kayak gitu. Terus untuk bagian kaki, dia bisa naik ke depan seperti ini. Dan ke belakang seperti ini. Terus dia bisa berputar juga kayak gini. Terus untuk lutut dia bisa juga kayak gini. Dan untuk bagian telapak kaki ini udah fleksibel karena dia sudah menggunakan joint ball. Kayak gitu guys. Nah untuk si telapak tangannya kita juga mendapatkan telapak tangan. Ini kan yang untuk memegang senjata. Nah kita juga mendapatkan telapak tangan yang seperti ini. Ini yang hanya mengepal tapi nggak bolong. Tuh. Terus juga kita mendapatkan telapak tangan yang kebuka kayak gini. Nah, gini. Terus kita juga mendapatkan telapak tangan yang memegang si kartunya. Tapi sayangnya dia cuma ada 2 telapak tangan kayak gini aja. Nah, ini sebenarnya stikernya tuh banyak banget. Nih, kalian bisa lihat sendiri. Tuh. Ada ini yang berubah jadi mode survive. Terus ini ada sword fan, ini ada apa namanya ya? Aduh lupa lagi. Pokoknya yang itulah. Terus di sini juga ada beberapa kartu lagi tuh kayak gini. Tapi kita cuma mendapatkan 2 telapak tangan aja. Kampret emang di Bandai. Nah ini yang satu belum saya pakai karena rencananya saya ingin request gitu, merequest lagi untuk telapak tangannya supaya lebih banyak, supaya nanti bisa kita pakai si kartunya itu kayak gitu guys. Jadi ini cuman saya pakai satu aja untuk si final fan-nya kayak gitu. Kita juga mendapatkan satu part lagi. Ini tangannya si Ryuki biasa yang sejujurnya saya nggak tahu ini fungsinya buat apa di setnya si Ryuki Survive. Buat kalian yang tahu tolong tulis di kolom komentar ya ini fungsinya buat apa. Selanjutnya ini dia yang ditunggu-tunggu, Sodo Chronicle dari Dark Ranger yang panjang banget loh. Asli, nih perbandingannya, kalian bisa lihat sendiri. Ini untuk si figur Dark Ranger-nya. Dan ini untuk tangan saya. Panjangnya itu ada 1,
2, 3. Ada 3 jengkal loh. Wah, ini asli panjang banget dan ini juga gede banget loh. Aduh, saya speechless. Ya, karena ini premium Bandai sih ya. Jadi maklum kalau monsternya itu gede banget kayak gini. Dan di sini saya juga sudah merepaintnya untuk warna-warna goldnya. Jadi sudah tidak menggunakan stiker sama sekali. Kalau kalian nggak percaya, nih saya buktikan. Ini stikernya masih full. Dan ada stiker yang kedua kayak gini. Tuh, ini juga masih full. Tapi kita juga mendapatkan 2 telapak tangan lagi berupa telapak tangan yang memegang kartu untuk kita gunakan si kartu ini. Kartu tambahan yang cuman ada di setnya si Dark Ranger-nya aja. Nggak ada di setnya si Ryuki Survive-nya gitu guys. Jadi ya ini belum saya pasang sih karena lagi-lagi saya ingin merecast-nya dulu sebelum dipakai gitu, karena ya supaya semua kartunya bisa kepakai gitu guys. Terus kita juga mendapatkan ini part untuk joknya gitu deh, kayak gitu. Nah sekarang kita akan mereview artikulasinya. Langsung aja kita review artikulasinya. Untuk bagian kepalanya ini dia bisa kebuka ketutup untuk mulutnya. Kemudian bisa naik turun, terus nengok sedikit ke kanan ke kiri, dan berputar juga kayak gini. Tuh. Ini juga bagian mukanya udah full di prepaint dari pabriknya ya guys. Tuh, kalian bisa lihat sendiri. Gila, ini sangar banget sih untuk mukanya. Tuh. Gokil. Keren. Nah, next untuk bagian leher, dia bisa naik turun kayak gini. Dan bisa dipanjang terus dipendekin kayak gini untuk nanti diubah ke mode motornya gitu. Jadi bisa naik turun. Terus untuk bagian tangan ini bisa berputar juga bagian bahunya. Untuk bagian bahu tangannya, untuk bagian tangan dia bisa berputar kayak gini. Terus bisa kebuka juga kayak gini. Ya, copot seperti itu. Terus ini bisa kita putar juga pastinya. Tuh. Bisa kita putar. Terus bisa naik turun juga. Nih, naik turun kayak gini. Tuh, kayak gitu. Terus bagian telapak tangan ini juga sudah fleksibel karena menggunakan joint ball. Dan bagian kuku-kukunya ini juga bisa kita artikulasikan kayak gitu. Dia juga sudah menggunakan joint ball. Jadi bebas mau diapain aja. Ini juga berlaku untuk tangan satunya juga ya. Jadi seperti itu untuk artikulasi tangannya. Nah, ini yang kampretnya. Saya baru sadar kalau warna catnya itu berbeda. Kalian bisa lihat sendiri. Ini warna cat yang sudah saya repaint. Sedangkan ini cat yang masih asli dari pabriknya. Untuk warna goldnya tuh. Jadi yang ini lebih ke kuning. Sedangkan yang punya saya ini lebih ke bronze gitu. Lebih ke gold tua gitu deh. Tapi ya kalau sekilas sih nggak terlalu beda. Cuman kalau kalian perhatikan banget ini beda no. Aduh, ya udahlah ya, nggak apa-apa lah ya. Jadi kita next lagi. Nah, ini untuk bagian punggungnya. Aslinya ini ada artikulasinya lagi. Kalau kita lepas bagian part yang ini, dia bisa berputar kayak gini. Tuh. Bisa berputar kayak gitu. Terus ini juga bagian part yang ini bisa naik turun juga kayak gini. Tuh. Terus kita ke belakang lagi, ini bisa berputar juga. Terus bisa naik turun juga kayak gini. Tuh. Kita next lagi ke bagian kakinya, ini juga bisa berputar kayak gini. Terus bisa ke belakang juga. Ya, ini copot juga. Ini bisa ke belakang juga kayak gini. Terus telapak kaki juga bisa kayak gini. Terus ini bagian kuku juga ada artikulasinya. Nah, terus yang bagian belakang, ini bagian ekor, dia bisa berputar kayak gini. Dan bisa naik turun kayak gini. Terus untuk bagian ekor belakangnya, ini nggak ada artikulasi sama sekali. Dan ini bisa kita cabut kalau kalian ingin menggunakan pedang si ekor ini sebagai pedangnya. Tapi memang ini bakal gede banget loh untuk pedangnya tuh. Ini gede banget dan ini juga sudah saya repaint ya. Tuh kayak gitu guys. Yaudah sekarang langsung aja kita ubah untuk menjadi motornya. Yang pertama, bagian ekornya ini, bagian telapak kaki belakang, ini kita tutup ke belakang, terus ini kita luruskan lagi. Nah, seharusnya kalau di SHF atau di aslinya ini tuh diwarnain silver.
tapi saya belum sempat untuk mewarnai silver, jadi mungkin nanti bakal saya repaint dan bakal saya update di Instagram aja ya. Nah, ini bagian kakinya kita kebelakangkan. Terus ini kita putar kayak gini dua-duanya. Nah, dia ada locknya juga nih. Kalau kalian lihat di sini ada locknya, terus di atas juga ada locknya. Tuh, jadi tinggal kita, nah, tinggal diklipkan aja kayak gitu. Terus untuk bagian depannya, nih depan sini, ini kita keluarkan dulu. Oke, jadi dia sudah bisa terbuka. Ini kita buka kayak gini, kita keluarkan si ininya, rodanya, terus kita lipat seperti ini dan kita masukkan lagi. Next, ini kita rapetin lagi. Nah, next ya, si bagian kakinya ini kita masukin join female ini ke male yang ada di sini. Tinggal kita masukkan aja seperti ini. Jujur aja, ini perubahan yang paling sulit sih menurut saya. Jadi kita skip dan seperti ini jadinya. Tuh, dua-duanya nempel di bagian ban depannya. Next, untuk si lehernya ini kita pendekkan. Oh, kita turunkan dulu seperti ini, terus kita pendekkan. Nah, untuk si stangnya ini kita kebelakangkan kayak gini. Terus bagian mukanya ini kita naikkan dan kita tutup ke depan. Sebentar, ini agak sedikit sulit. Nah, kita tutup ke depan seperti ini. Dan ini dia mode motornya. Wah, aduh, saya speechless sih asli. Ini keren banget cuy. Kalian bisa lihat sendiri tuh. Aduh, keren. Go.